Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktari dari kelas 10 TKJ 1, kelas Industri, SMK Negeri 1 Majalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang network model. Definisi atau pengertian. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Before PS After Networking Model. Sebelum adanya networking model, tidak memiliki aturan, jadi bisa terjadi tabrakan antar data atau jaringan. Sesudah adanya networking model, di sini sangat memudahkan kita karena sudah tersusun dan berurutan. Ini before-nya. Jaringan ini akan sulit dipahami dan diimplementasikan karena kabelnya juga seperti kusut begini, jadi tidak tersusun rapi, sedangkan yang afternya sudah tersusun rapi. Mudah dikelola di tempat yang terstruktur. Setiap komponen memiliki bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Pengenalan OSI layer. Networking model ada dua, yaitu 1. Networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. 2. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Pengenalan TCP atau IP model. TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. 2. Paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket data berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi sebuah file utuh. Ini contoh cara kerja jaringannya. Paket data pengirim, terus ke router juga ke sesama router, terus ke penerima, terus ke paket data. Lanjut, struktur TCP atau IP model. Application layer, lapisan aplikasi, melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini ada ini OSI, tersusun dari application,
presentation, session, transport, network, data link, dan physical. TCP atau IP, application, transport, internet, dan link. TCP atau IP lagi. Application, transport, network, data link, dan physical. Ini berbeda hanya ininya saja. Ini contoh cara kerja jaringan yang tadi. Struktur jaringan yang tadi. Dari user, dari URL ke browser. Terus browser diproses pengirimannya, terus ke HTTP request, ke web server juga masih diproses, terus ke HTTP response, ke browser lagi, terus ke web page, terus ke screen. Ini urutannya. TCP atau IP Transport Layer. Struktur. 1. Transport Layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama, TCP dan UDP. Penjelasan atau perbedaan antar TCP atau UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP adalah User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut. Tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi, jika TCP menggunakan koneksi, tapi UDP tidak berbasis koneksi, jadi sebaliknya dari TCP. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama. 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP atau IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer, hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan. Ini tuh pengertian tentang TCP atau IP Network Layer. Lapisan tautan data dan fisik TCP atau IP, data link dan physical layer. Pengertian data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer, pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil. Dengan pemahaman yang berbeda, sesuai dengan masing-masing layer, setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil. Juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer,
penerima terjadi proses sebaiknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Ini pemecahan paket data, encapsulation, pengirim. Application ke application juga masih pengirim. Nah, ini pengiriman data ada application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Penggabungan pecahan paket data, decapsulation. Di sini ada penjelasannya dari data dikirim ke TCP, terus TCP itu kan networknya itu atau transport layernya dikirim ke IP, udah IP dikirim lagi menjadi ke data link. Setelah itu selesai. Di sini juga ada urutannya, segmen, packet, and frame. TCP atau data, IP. Ini masih data, ke sini terus ke LH. Figur 1-13, perspective on encapsulation and data. Segmen, packet, and frame. Jadi yang paling atas segmen, yang baris kedua paket, yang ketiga data. Paket atau pengirim atau penerimamu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.